Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baik Anda semuanya, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita langsung saja ke pembelajaran kita materi bahasa Inggris pada pertemuan kali ini. Seharusnya materi ini kita bagikan kemarin sore, cuma qadarullah Ustadz salah melihat jadwal dan sehingga baru bisa dikirimkan hari ini ya. Jadi untuk kali ini pembelajarannya adalah mengenai pola kalimat dulu, pola kalimat, karena ini penting nanti untuk materi-materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas verb dulu. Verb, apa itu verb? Verb itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Verb itu kata kerja. Apa itu kata kerja? Contohnya berlari, makan, minum, melihat, apalagi menulis, menghafal, kemudian membaca. Pokoknya kata-kata yang memang kita melakukan suatu bekerja gitu, ada aksi yang kita lakukan, itu verb ya, itu verb. Nah, verb ini, kata kerja ini dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua ya. Itu kata kerja regular sama irregular. Nah, sebelumnya itu ada 3 bentuk dari kata kerja ini. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Kalau kita itu biasanya mengenal verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 itu kata kerja bentuk pertama itu adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar atau disebut juga dengan bare infinitive gitu. Bare infinitive itu kata kerja dasar. Contohnya apa? Read, run, eat, see, kemudian watch, kemudian apa lagi? Ya pokoknya kata kerja yang bentuk dasarnya. Lari itu run, kemudian menulis itu write, membaca itu read, itu aja. Ya, itu biasanya digunakan untuk kalimat present tense biasanya, present tense ya. Kalimat yang sudah kita pelajari di kelas 7 dulu. Untuk menyatakan satu fakta, untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari, itu pakai kata kerja bentuk pertama. I run, I eat ya. Itu kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk kedua, verb 2, itu digunakan untuk kalimat past tense, kalimat masa lalu. Pokoknya kalimat-kalimat yang sudah berlalu saja, yang sudah berlalu. Ya. Past tense ini bisa jadi simple past tense, bisa jadi past continuous namanya, bisa jadi past perfect. Pokoknya kalimat past ini kalimat masa lalu, itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 itu digunakan untuk kalimat pasif namanya. Kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Contohnya begini. Saya makan nasi. Itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya nasi dimakan oleh saya. Ini kalimat pasif itu yang pakai di. Cuma itu tidak terlalu kita fokus sekarang karena itu nanti pembelajarannya adalah di kelas 9 nantinya. Di kelas 9. Jadi sekarang kita fokus dulu ke verb 1 sama verb 2. Tetapi sekarang lebih fokus lagi ke verb 2, kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua ini bagaimana cara menentukannya di dalam bahasa Inggris? Nah, kata kerja bentuk kedua ini ada 2 model juga. Ada 2 model juga. Yang pertama itu regular verb. Regular itu regular yang teratur ya, kata kerja teratur. Yang kedua itu irregular verb. Irregular itu yang tidak teratur. Yang tidak teratur. Jadi regular verb. Yang regular verb ini itu ciri-cirinya sangat gampang sekali. Kata kerja bentuk pertama ditambah ed di belakangnya. Kata kerja bentuk pertama ditambah ed belakangnya. Contohnya menonton misalnya watch,
itu menjadi watch, ada ed di belakangnya ya. Pokoknya kata kerja bentuk pertama ditambah huruf ed di belakangnya ya, ditambah huruf ed di belakangnya itu ciri-cirinya ya. Nah, kemudian ada bentuk keduanya yaitu irregular verb. Irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Tidak ada aturannya. Terus kalau tidak ada aturannya bagaimana, Ustaz? Ya udah, kita hafalkan. Karena memang sudah begitu dari sananya gitu, dari bahasa Inggrisnya memang sudah begitu. Contoh yang irregular verb ini apa? Yang tidak beraturan. Contohnya write. Write itu menulis. Bentuk keduanya wrote. Bentuk ketiganya written. Write, wrote, written. Kemudian cut, potong. Bentuk pertamanya cut, bentuk keduanya cut juga, tidak ada bedanya. Bentuk ketiga cut juga, tidak ada perbedaan. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, kita harus menghafalkan yang irregular verb ini, mau tidak mau kita harus menghafalkan. Dan kita harus membiasakan untuk mengucapkannya, mempraktekannya. Jadi kita harus biasakan saja seperti itu. Untuk yang irregular. Kalau yang regular tinggal ditambahkan ed di belakangnya. Bagaimana cara menentukan apakah ini regular atau irregular? Kembali lagi, kita hafalkan lagi. Kayak gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus sering latihan mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian kita mungkin menonton film berbahasa Inggris. Kalau Ustaz dulu menonton film berbahasa Inggris dulu. Tapi balik lagi ya, lihat dulu film yang kita tonton ini apakah bermanfaat atau tidak, atau malah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam kita. Nah, itu hindari ya. Nah, itu dia yang regular sama irregular verb. Jadi yang regular verb ini bentuknya teratur, kata kerja pertama ditambahkan ed di belakangnya. Kalau yang irregular verb yang tidak beraturan itu tidak ada aturannya, harus kita hafalkan. Nah, nanti insya Allah Ustaz akan bagikan melalui file PDF nanti kata-kata kerja serta bentuk pertama, bentuk keduanya, baik yang irregular maupun yang regular. Nah, jadi untuk tugas antum nanti Ustaz akan bagikan beberapa buah kata kerja yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti antum semua tuliskan lagi bentuk kedua serta bentuk ketiganya, verb 2 sama verb 3 nya. Saya tuliskan nanti bentuk dasarnya atau verb 1 nya, verb 2 sama verb 3 nya itu antum tulis lagi. Insya Allah ada semua kok di dalam yang akan saya bagikan di PDF nya nanti. Jadi tugas antum sebenarnya hanya mencatat saja, menyalin saja. Cuma apa manfaatnya? Kalau untuk cuma disalin saja, insya Allah dengan kita menuliskan lagi, itu misal kita menuliskan sekitar 10 kosakata misalnya, insya Allah dengan kita menulis itu lebih banyak yang kita ingat daripada hanya menghafal saja. Kita hafalkan, misalnya kita ada 10 buah kata kerja, kita hafalkan ini ada 10 buah. Nah, kemudian kita hafalkan verb 2 nya ini. Nah, itu dari 10 anggaplah kita cuma nanti setelah beberapa hari kita cuma ingat 2 misalnya. Tapi dengan menulis ulang kembali itu insya Allah dari 10 itu 5 atau 6 itu sudah diingat ya. Jadi itu tugasnya sekarang adalah menuliskan lagi bentuk kedua atau verb 2 dari verb 2 dan verb 3 dari kata kerja yang akan saya bagikan di LKPD nanti. Sekalian itu artinya, sekalian membuat artinya ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan ringkas ini bisa membantu kita semua dalam memahami kata kerja di dalam bahasa Inggris. Nah, itu saja dulu. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum kepada antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.